Dan kami ajak Anda pemirsa untuk memantau perkembangan terkini arus balik Lebaran 2022. Ada dua rekan kami, Deni Swastika di Cikampek, Jawa Barat dan Imran Tajudin di Bandung, Jawa Barat. Pertama kita ke Bandung terlebih dahulu. Selamat pagi Imran, seperti apa kondisi lalu lintas di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya, saya mengabarkan dari gerbang tol Cilenyi Tiara. Kalau di gerbang tol Cilenyi memang terpantau ramai lancar. Arus kendaraan memang cukup padat, bisa dilihat ramai begitu, tapi masih terpantau lancar begitu ketika memasuki pintu tol dan tidak ada antrian yang cukup panjang. Meskipun sesekali ada antrian yang terjadi, namun ini cepat diurai oleh petugas. Nah, meskipun di pintu tol ini terpantau ramai lancar, tapi kalau secara data kita lihat dalam 3 hari terakhir setidaknya sejak Kamis, Jumat, dan Sabtu kemarin, ini total angka kendaraan ini cukup tinggi. Di hari Kamis 42.000 kendaraan yang masuk melakukan perjalanan arus balik. Di hari Jumat 43.000 dan tadi saya konfirmasi kepada pihak petugas Jasa Marga pada hari Sabtu kemarin ini total ada 42.000 kendaraan. Jadi 3 hari berturut-turut ini ada sekitar 40.000 kendaraan atau 120.000 lebih kendaraan yang melakukan perjalanan balik dari wilayah Garut, Tasikmalaya, Ciamis, lalu juga di Kabupaten Bandung yang mengarah ke Kota Bandung, ke Jakarta, Bogor, atau juga sekitarnya, serta juga Sukabumi. Sebagai data pembanding, Tiara, pada puncak arus mudik kemarin pada hari H Lebaran ini angkanya di 42.000. Jadi kisaran 42.000 dan 43.000 di 3 hari terakhir ini memang terpantau cukup tinggi begitu, atau juga adalah yang tertinggi dalam puncak atau perjalanan arus balik dari kendaraan yang melintas setelah Lebaran. Nah, prediksi dari petugas Jasa Marga, meskipun memang mungkin ada penurunan, tapi tetap diantisipasi bagi pemudik yang akan melakukan perjalanan arus balik mereka. Tadi malam juga kami konfirmasi kepada pihak kepolisian bahwa sejak malam sampai dengan pagi ini beberapa titik terpantau memang padat, tapi masih cukup bisa berjalan begitu atau tidak stuck, tidak ada kemacetan. Memang padat tapi mengalir. Nah, beberapa titik yang sempat mengalami padat begitu seperti di Limbangan dan juga titik lain ada beberapa rekayasa lalu lintas yang dilakukan seperti kontraflow, lalu juga ada kemudian dilakukan one way dari pihak kepolisian. Nah, dari data per jam pun di gerbang tol Cilenyi kami lihat datanya masih cukup tinggi, 1.500 sampai 2.000 hingga 2.400 kendaraan per jamnya. Jadi meskipun di sini terpantau lancar, tapi secara data memang masih cukup tinggi dari kendaraan yang melakukan perjalanan balik mereka. Bahkan hari ini sampai pagi ini tadi kami tanyakan informasinya sekitar 6.000. Ini sama dengan data kemarin di jam yang sama sekitar 6.000 kendaraan. Tiara. Baik, arus lalu lintas di gerbang tol Cilenyi masih ramai lancar. Lantas bagaimana di Cikampek, Deni Swastika? Ya, baik, Tiara, kondisi terkini tepatnya di tanggal 8 Mei 2022 di pagi hari ini. Jika kita melihat arus balik Lebaran ataupun arus lalu lintas tepatnya di gerbang tol Cikampek menuju ke arah Jakarta hingga saat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Cilenyi, yaitu kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan jika kita melihat lebih jauh lagi, kendaraan-kendaraan yang melintasi khususnya dari Cikampek menuju ke arah Jakarta ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dan beberapa juga bus-bus yang mengantarkan para masyarakat yang akan melakukan aktivitas arus balik Lebaran. Dan ada yang menarik, Tiara, meskipun jika kita lihat kondisi arus lalu lintas ini terpantau ramai lancar, jika kita sedikit mundur dari kilometer 69 ini tepatnya ke gardu transaksi ataupun gardu tol Cikampek Utama, ini memang sedikit terjadi adanya antrian kendaraan, namun masih belum terlalu signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya beberapa kendala-kendala seperti dari beberapa masyarakat yang melakukan proses tap e-tol mereka, khususnya di gardu tol Cikampek Utama ini terkendala salah satunya adalah dengan kurangnya saldo mereka. Namun meskipun demikian, dari pihak Jasa Marga pun melakukan upaya agar proses transaksi ini bisa berjalan dengan lancar, yaitu dengan adanya sistem jemput bola, di mana jika kita perhatikan
lebih jauh di gardu tol Cikampek Utama ini ada beberapa para petugas yang mendatangi ke titik-titik tepatnya di gardu tol tersebut ketika ada para masyarakat yang terkendala ketika melakukan proses tap e-tol mereka begitu. Dan selain itu juga pemaksimalan dari gardu tol juga dilakukan, kurang lebih ada lebih dari 20 gardu tol yang dibuka ke arah Jakarta ini agar proses ataupun lajur dari kendaraan menuju ke arah Jakarta ini tidak tersendat dan tidak terjadi kepadatan begitu. Selain itu juga Tiara, jika kita melihat lebih jauh lagi, ini juga ada yang menarik di mana sistem satu arah yang pada saat sebelumnya atau pada hari kemarin kita lihat sistem satu arah diberlakukan dari kilometer 414 Kali Kangkung menuju ke kilometer 3.500 tepatnya di Tol Halim. Namun khususnya untuk di pagi hari ini sudah diberlakukan sistem dari kilometer satu arah dari kilometer 414 Kali Kangkung menuju ke kilometer 28 Cikarang, dan nantinya dari kilometer 28 tersebut akan diberlakukan sistem kontraflow menuju ke kilometer 3500 di Halim. Itu dilakukan agar tidak terjadi antrian kendaraan atau kepadatan yang cukup signifikan baik di dalam jalur tol ataupun nantinya menuju ke jalur-jalur arteri begitu. Selain itu juga ada beberapa juga antisipasi lainnya yang dilakukan guna mengakomodir jangan sampai nantinya adanya kemacetan yang cukup signifikan khususnya dari jalur tol Cikampek menuju ke arah Jakarta. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan dulu, Tiara, dari gardu tol Cikampek. Kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Denny Swastika melaporkan langsung dari Cikampek, Jawa Barat. Sebelumnya ada Imran Tajudin yang juga melaporkan dari Cileunyi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.